Penjelasan mengenai makna branding hingga sekarang masih dipenuhi banyak ambiguitas. Dalam konsepnya, pemahaman yang mendam mengenai branding membutuhkan peran dari berbagai disiplin ilmu bisnis, marketing, bahkan hubungan manusia dan psikolog. Branding adalah sebuah konsep yang sangat luas yang maknanya akan selalu berkembang. Dalam hal ini, ada alternatif lain mengenai definisi branding, yaitu sebuah proses berulang tanpa akhir dalam proses mengenai pembangunan dan pengelolaan aset kumulatif dan tindakan yang membentuk persepsi sebuah brand dalam benak pemangku kepentingan atau konsumen, investor, dan semua orang yang bersentuhan dengan brand perusahaan tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feva Tenisa, mahasiswi semester 3 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 Rules of Success in Building Top Brand. Sebelumnya, apa sih 3 Rules of Success in Building Top Brand itu? Atau 3 aturan sukses dalam membangun top brand? Di antaranya ada 1. Kualitas sebelum harga. Perusahaan yang memiliki top brand adalah perusahaan yang dipimpin oleh jajaran manajemen yang percaya akan pentingnya kualitas, baik kualitas layanan atau produk. Mereka percaya bahwa kualitas akan menciptakan keuntungan yang lebih baik. Nah, keuntungan yang lebih baik akan membuat perusahaan mampu mendapatkan SDM yang berkualitas. Yang kedua, ada inovasi sebelum biaya. Dengan perubahan pasar yang dinamis, terutama perubahan perilaku konsumen dan pelanggan, hanya perusahaan yang selalu menahan inovasi yang mampu membangun merek yang kuat. Sebagian perusahaan melakukan inovasi untuk pemasaran, misalnya dalam berkomunikasi. Perusahaan menciptakan komunikasi yang kreatif dalam hal pesan maupun media yang digunakan. Mereka biasanya menggunakan internet dan mobile. Dan yang terakhir ada keterlibatan sebelum penjualan. Perusahaan yang memiliki top brand memiliki paradigma yang kuat bahwa bisnis harus berdasarkan hubungan dan bukan transaksional. Perusahaan melihat konsumen dan pelanggan sebagai aset yang besar. Strategi hubungan tersebut antara lain perusahaan sangat berkomitmen terhadap kepuasan pelanggan. Sebagian besar perusahaan akan mengembangkan berbagai cara untuk membentuk komunitas. Perusahaan memiliki banyak program yang berupaya menciptakan ikatan dengan konsumennya. Nah, itu adalah 3 aturan sukses dalam membangun brand. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dari kelompok 2. Di sini saya akan menerangkan tentang hal yang dapat diberi merek. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang apa itu merek. Jadi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dan pemakaian merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Yang kedua, sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya, jaminan atas mutu barangnya dan penunjuk asal atau barang atau jasa dihasilkan. Jadi hal-hal yang bisa atau hal-hal yang dapat diberi merek salah satunya merupakan barang, jasa ataupun yang barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghafur dari kelompok 2 akan menjelaskan 5 tahapan brand experience. Yang mana brand experience ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu menetapkan pengalaman. Terus yang kedua, pelayanan responsif dan ramah. Ketiga, interaksi intens dengan konsumen.
Yang keempat, memberikan reward atau hadiah. Terus yang terakhir yaitu melakukan inovasi namun tetap mempertahankan konsistensi. Yang mana 5 dari tahapan brand experience ini bisa menjadi pegangan kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai brand truth. Tapi sebelumnya teman-teman perlu diketahui bahwa brand truth ini adalah sebuah cara penjualan atau trik penjualan agar kita dalam melakukan sebuah branding atau penjualan itu semakin mudah. Terus masuk pada pembahasannya, brand truth sendiri itu adalah sebuah pandangan konsumen, seberapa percaya atau seberapa yakin dia bahwa produk yang dibelinya itu bisa menghasilkan atau bisa memberikan janji yang telah diberikan gitu teman-teman. Jadi contohnya adalah seumpama ada produk yang dijual oleh sebuah perusahaan, seumpama ini produknya sabun pemutih, dan seumpama saya sebagai konsumen gitu ya membeli sabun ini, dan saya itu yakin bahwa sabun ini itu benar-benar bisa memberikan kulit saya menjadi putih seperti yang telah dijanjikan perusahaan tersebut gitu teman-teman. Jadi kepercayaan saya itu dinamakan sebagai brand truth gitu. Selanjutnya bahas mengenai indikatornya, itu kurang lebih ada 3 teman-teman. Yang pertama ada karakteristik merek, yang kedua ada karakteristik perusahaan, yang ketiga ada karakteristik konsumen merek gitu. Terus selanjutnya itu ada faktor juga yang mempengaruhi brand truth itu bisa naik ataupun turun. Itu kurang lebih ada 3. Yang pertama ada needs atau kebutuhan, yang kedua ada self concept atau kecocokan, yang ketiga ada value atau nilai. Mungkin itu teman-teman, karena ini saya batasi 2 menit. Saya Sohail Fahmi, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Lola Afina Vika, biasa dipanggil Ina. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sekilas tentang brand loyalty. Monggo disimak. Teman-teman tahu nggak sih kalau loyalitas merek adalah salah satu tingkat pencapaian tertinggi bagi sebuah brand. Istilah ini punya makna yang leka dengan pembelian ulang atau pembelian berulang dari konsumen. Dikutip dari Marketing Tutor, brand loyalty artinya adalah pola perilaku konsumen yang cenderung berkomitmen pada satu brand atau satu merek dan melakukan pembelian secara terus-menerus seiring berjalannya waktu. Adapun menurut Trackman, brand loyalty merujuk pada kecenderungan konsumen untuk membeli produk-produk yang lainnya. Nah, dari 2 definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya loyalitas merek adalah kemampuan sebuah merek untuk menjaga konsumennya tetap mempercayainya dan melakukan pembelian secara terus-menerus. Dibanding dengan kesadaran merek dan keterlibatan merek, loyalitas memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertahankan konsumen-konsumennya. Hal ini disebabkan karena sudah adanya rasa saling percaya antara konsumen dengan merek yang mereka pilih. Mereka mempercayai bahwa merek yang mereka pilih adalah merek yang sesuai dengan diri mereka dan sesuai dengan keinginan mereka. Pada video kali ini, Ina cukup menjelaskan tentang materi pengertian brand loyalty saja. Untuk materi selanjutnya, stay tune video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.